ini adalah salah satu EV BMW yang paling murah. Ya. Kita pengen tahu kalau BMW bikin EV yang paling murah, rasanya gimana? Loh. Ini jegokan gue nggak rem nih. Tuh, nggak terbang kan? Nah, si busnya itu kayak harus dipencet kayak semacam nos kayak di stick PS. Kayak gitu, Oh, persis. Halo Alexers, selamat datang kembali di YouTube channel Indonesia. Hari ini gue sama Fadli bakalan nge-review sebuah EV yang cukup spesial nih, Dli. Apa, Dli? BMW iX1, yaitu EV paling murah dari BMW. Oke, sebelum kita lanjut nge-review ini mobil, gue mau berterima kasih kepada BMW Astra yang telah minjemin unitnya nih, yang cukup lama untuk kita review secara detail ya, Dli ya. Ya, Ngerasain betul. langsung gimana ini mobil, sensasi berkendaranya, lebihnya apanya, kurangnya apa gitu loh. Ya. Dan kenapa sih, Dli, akhirnya kita milih unit ini nih? Ya, sebenarnya simpel sih. Ya. Karena BMW iX1 itu pertama yang tadi gue bilang, ini adalah salah satu EV BMW yang paling murah. Ya. Kita pengen tahu kalau BMW bikin EV yang paling murah, rasanya gimana. Dan kedua, setelah mobil ini di-launching kan sudah sekitar 2 tahun ya. Pertama Benar. kali dulu di-launching dengan harga di atas 1,3 miliar on the road Jakarta. Nah, setelah 2 tahun, ternyata ada berbagai macam promo dan insentif diskon yang cukup besar lah. Oish, mantep dong. Cukup besarnya itu bahkan membuat harga mobil ini menjadi mepet-mepet sama EV Ya, Cina. jadi Cuma ini EV Jerman, Benar. CBU langsung dari Benar. pabriknya di Regensburg, Jerman. BMW nih, bos. BMW nih bos, senggol dong. Oke, nah Ya. di bagian depan ini mobil emang kelihatan ganteng banget. Apalagi warna hitam ini nih, dan di bagian depannya ini ada grill khasnya BMW, walaupun ini udah nggak bisa lagi disebut sebagai grill. Kenapa? Karena udah nggak bolong. Iya, udah Ya nggak kan? bisa ngalirin udara lagi. Betul. Dan di Gitu. sini dia udah langsung ngasih kamera 360 di bagian depan, dan juga ada radar ya. untuk bantuin ADAS-nya nih. ADAS-nya sih ada 2 sih. Di sini radar sama di depan kaca Kamera, situ nanti. gitu. Oke. Nah, untuk bagian lampunya kayaknya udah full LED nih. Iya. Cuman nih biasanya BMW tidak pernah ngasih LED doang. Iya. Coba Dli, apa Dli kelebihannya Dli? Nah, jadi BMW LED ini walaupun tipe paling murah ya Bom ya, EV paling murah, cuma yang dimasukkan fiturnya di dalam sini tuh udah lengkap banget. Oke. Pertama, dia punya LED-nya ini udah yang generasi terakhir gitu ya. Jadi LED-nya tuh udah terang banget, dan kedua adalah dia bisa adaptif, ngikutin turun naik mobil, kiri kanan, dia bisa bergerak, dan itu nanti bisa dilihat ketika kita startup di malam tuh mobilnya lampunya kayak nari gitu, kayak kiri kanan atas bawah gitu. Oke, jadi Nah, ngikutin lah ya. Ngikutin. Oke. Terus dia punya di sini DRL udah model yang baru ya, model yang kayak anak panah ke kiri gitu. Terus udah gitu sennya juga dia nyatu di sini, dan dia pun juga ketika kita startup dia akan kayak menari gitu loh. Jadi memang cakep banget sih. Dan Oke. ini adalah salah satu teknologi lampu paling advance yang pernah diproduksi di pabrikan otomotif. Oke, Gitu. sebetulnya kalau dari sisi desain atau dari bentuk eksteriornya ini mirip banget atau sama persis sama X1 ya, yang X1, versi bensinnya versi gitu loh. bensin. Cuman ini versi EV, dan otomatis di logo BMW-nya nih ciri khasnya ada si biru-birunya nih guys. Iya, Gitu. ada biru menunjukkan TV Oke. gitu. Kayaknya bagian depan yang ganteng ini cukup segini. Kita Ya. lanjut ke bagian samping. Oke, untuk di bagian samping kita langsung aja bahas secara dimensi nih, Dli. Nah, Ya. dia nih punya panjang, lebar, tinggi berapa sih, Dli, sebetulnya? Dia itu punya panjang 4,5 meter, Ya. dan dia itu lebarnya ada di angka 1,8 meter dan tingginya di 1,6 meter. Oke, Gitu, berarti Bang. dengan dimensi tersebut dia masuknya ke compact SUV ya, di harusnya, Dli? Nah, kalau ini yang menarik ya Bom ya. Ya. Kalau di negaranya di Jerman, Ya. iX1 ini atau boleh bilang BMW X1 lah ya, itu merupakan SUV compact gitu, di mana nomenklatur 1 itu adalah model SUV terkecilnya BMW. Oh, Gitu. oke. Oke. Tapi kalau dibilang medium SUV juga kurang gede dikit ya? Benar. Nah, kalau di Indonesia ini menarik karena kalau di Indonesia ini kan sebenarnya kelas medium SUV itu ada di 4,6 4,7 meter. Ya. Sedangkan kalau di compact itu di 4,4 ke bawah. Nah, Oke. ini sebenarnya agak tanggung, cuma ya Ya. kita bisa bilang ini compact SUV lah karena Ya. ini SUV terkecilnya BMW gitu. Betul ya, sebetulnya kalau dari sisi look sih emang dibilang nggak gede-gede banget, Iya. tapi nggak kecil-kecil banget. Betul. Pas lah gitu. Sedang nanggung lah. Oke, dari situ kita lanjut aja ke bagian roda nih, di bagian ban. Dia pakai velg berapa inch sih? Nah, dia itu pakai ring 19 inci dengan velg model M Performance, yaitu yang sesuai kan ini model kan eDrive 20 M Oke. Sport gitu ya. Dengan model palang 5 yang sporty, dan dia dikelilingi sama ban ring 19 juga.
dengan teknologi RFT. Jadi mobil ini juga udah nggak ada ban serepnya. Teknologi RFT itu di mana ban bisa berjalan dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Jadi walaupun kempes, ya, dia mobilnya tetap bisa jalan. Ya, intinya nggak ada ban serepnya aja nih mobil. Benar, gitu ya. cuma ada tire repair kit doang. Betul. Di belakang. Oke, tadi bannya udah disebutin ukurannya dan size-nya kita akan bahas secara desainnya nih. Kalau dari desain di atas kayak semacam ada roof rail gitu. Ya. Tapi ini roof railnya kayaknya bisa rail. Jadi emang bisa dipasangin roof rack gitu. Bisa dipasangin roof rack. Ini juga besi, ini besi aluminium asli. Ini kita goyangin, mobilnya pun ikut goyang. Ya. Jadi bukan cuma tempelan, guys. Karena memang di negaranya juga iX1 ini sering dipakai untuk karena ini yang salah satu yang termurah ya. Jadi sering dipakai buat ngangkut barang banyak segala macam kalau untuk di sana gitu. Oke, dari situ kita lihat secara desain di bawah tuh ada over fender. Ya, walaupun ini nggak kelihatan over fender ya karena sama-sama hitam. Iya, karena ini hitam ya. Dia ada berapa warna sih sebetulnya? Itu kurang lebih ada sekitar 5 warna. Nah, warna mobil ini sebenarnya warnanya aslinya adalah sapphire black. Cuma ini kita dikasih PPF sama BMW Astra, PPF-nya ini warna matte. Jadi aslinya warnanya tuh tidak doff gini. Cuma ini dikasih PPF yang matte, jadi warnanya terlihat doff gini. Malah sebenarnya menurut saya lebih ganteng. Ya, jadi maco sih. Gitu. Ini mobil jadi maco banget guys gitu. Dari belakang sih simple banget gitu loh. Emblemnya nggak begitu banyak dan lebih banyak elemen biru gitu, termasuk plat nomornya tentunya gitu. Iya, karena ini V. Betul, kita bagian atasnya nih, ini ada shark fin sebetulnya, tapi ini sebetulnya udah kayak nggak shark fin lagi ya. Iya, udah kayak punuk ya. Bener, dan sesuai informasi ya yang gue cari-cari, BMW itu salah satu pelopor antena yang pakai shark fin ya dulu ya. Iya, yang sebelumnya pada pakai antena-antena, dia duluan yang bikin nih BMW. Betul, dan ketika semuanya udah pada niru bikin shark fin, dia bikin desain lain tuh. Iya. Jadi memang keren sih, salah satu pelopor lah. Nah, ini lampunya gimana nih secara lampu? Nah, secara lampunya ini salah satu perubahan yang paling gue apresiasi ya dari X1 yang generasi sebelumnya ke generasi U11 yang sekarang. Itu paling gue apresiasi adalah lampu belakangnya. Lampu belakangnya ini kalau boleh dibilang kalau yang dulu itu kan agak boring ya, bentuknya biasa gitu. Sekarang benar-benar kayak 3D sculpt banget dan ini mirip sama BMW yang jauh lebih mahal di atasnya, itu XM. XM yang 4000 cc V8 itu mirip di lampunya. Jadi boleh dibilang desain belakangnya ini udah nggak kayak X1 sih. Ya, udah lebih seger lah ya secara desain. Seger dan maco banget. Sekarang kita coba buka nih bagasi belakang. Boleh. Oh, Jerman bos. Jerman bos. Diketok beda. Nah. Udah, of course, the power back door. Ada power back door. Ya, dan bagasinya ini juga memang dia punya hidden compartment tuh di sini. Ya. Dan ya, tuh nggak ada ban serepnya, cuma ada tire repair kit aja. Dan ya pretty much straightforward, lumayan luas untuk 4,5 meter. Ya, tapi kayaknya bukan yang terbesar sih. Bukan yang terbesar. Gitu. Jadi memang ya cukup lah buat bawa stick golf lah. Bener. Dan memang kegunaan mobil ini lebih kepada untuk keluarga muda sih, bukan yang banyak anak gitu. Nutupnya juga udah simpel walaupun belum bisa pakai kaki. Sebenarnya udah bisa. Udah bisa. Sebenarnya bisa. Oh gitu. Cuma gue dari kemarin belum nemu, kok nggak bisa ya. Cuma di speknya udah bisa. Gitu. Oke, berarti emang mungkin dia nggak nurut sama kaki kita. Iya, itu mungkin kotor kali sensornya. Dari belakang otomatis karena ini EV udah nggak ada knalpotnya. Ini yang membedakan mungkin sama yang versi bensinnya ya, salah satunya yang masih ada knalpot. Betul. Tapi ya tadi bagian bumper belakang ini emang kelihatan bikin maco sih. Bikin maco banget dengan sporty banget ya. Dia walaupun nggak ada knalpotnya, tetapi tetap dikasih diffuser nih di sini. Jadi ala-ala. Jadi walaupun nggak ada knalpotnya, tapi masih kelihatan sporty lah. Betul. Bahkan kadang kayaknya kalau nggak ada logo birunya begini kita nggak tahu deh ini EV. Karena desainnya benar-benar sama yang bensin. Beda-beda dikit lah. Oke, kayaknya untuk bagian belakang segitu aja. Kita akan lihat langsung kemewahan di dalamnya nih, karena salah satu yang spesial dari BMW pasti adalah interiornya guys. Dan baunya. Waduh. Bau Jerman bos. Oke, gas kita ke dalam. Oke, sekarang Fadli udah di dalam BMW iX1 ini dan gue sendiri di luar. Oke, Li, sekarang yang kita bahas pertama dari setirnya dulu deh nih. Ini gimana? Gue boleh speechless dikit dulu nggak? Ya. Jujur ini walaupun mobil tipe paling rendah lah ya, boleh dibilang iX1. Ya. Cuma ternyata materialnya itu benar-benar top notch semua kualitinya gitu ya. Apa yang boleh bilang top notch? Pertama dari setirnya ini di-upgrade banget sih dari yang X1 generasi sebelumnya itu bolsternya agak kurang gede kan. Ini bolsternya benar-benar pas di sini. Enak banget.
udah gitu dia juga udah pakai yang terbaru ya, iDrive yang terbaru. Dia punya ini melengkung loh Bom, kayak TV curve gitu. Oh ini lebih ke pengendara jadinya ya? Bener, jadi karena memang BMW itu kan semua fokus sama pengendara ya, driver Ya. oriented. Jadi semua dia ngadep ke sini. Terus soft touch-nya itu bukan yang over empuk, cuma memang bener-bener empuknya tuh kayak gimana ya Bom ya? Mahal gitu Mahal. Empuknya bukan yang Iya. empuk banget, tapi enak lah guys. Pokoknya. Enak. Terus ini semua Bom, besi Bom. Ini besi, aluminium. Oh. Ini aluminium, ini dingin nih. Dan ini Bom di CNC. Lihat nih, Oh, ada iya, bolongan benar. ini, CNC. Jadi menurut gua ini salah satu mobil interior, ya mobil entry level dengan interior terbaik lah ya, Ya. kalau boleh dibilang. Tapi ingat ya, ini Entry levelnya Jerman. BMW ya. Jadi Bukan. memang beda kelasnya bos. Beda kelas ya, Gitu. betul. Oke, dari setir ini pasti udah teleskopik dong. Udah pasti. Dan salah satu paling enaknya BMW itu teleskopiknya jauh banget. Tuh. Oke. Jadi badan lu mau setinggi apapun bisa, tuh. Biasanya Oke. tuh mobil-mobil lain tuh paling cuma segini doang nih mentok. Oke. Dia bisa set Oke. jauh dan tiltnya pun jauh. Oke. Jadi lu hampir tidak merasakan mau badan lu kecil, gede atau kayak gimana, itu pasti akan enak naik Oke. mobil ini. Tapi pedal shift nggak ada ya? Adanya boost tuh. Nggak ada. Nggak ada. Nanti bus ini gue jelasin pas langsung driving. Oke. Gimana Berarti pedal rasanya. shift nggak ada. Nggak ada. Dan sebetulnya emang elegan, simpel aja sih. Tombolnya tuh nggak intimidating kayak banyak banget yang harus dipencet-pencet. Betul. Sih, gitu. Oke. Sekarang bagian setir udah. Terus dari itu tuh lucu banget tuh. AC-nya unik ya. Iya. Nah, kalau boleh dibilang AC model kayak gini, kalau kalian mungkin udah sering lihat. Ada di Honda HR-V. Iya. Honda benar, HR-V. iya lagi. Cuma bedanya kalau Honda HR-V itu mungkin agak nyorot, kalau ini memang didesain agak ke bawah. Jadi dia tidak langsung mengenai muka atau badan penumpang. Jadi dia Oke. lebih kayak soft, mengalir. Jadi walaupun kelihatan dua kayak gini ini nggak akan bikin kalian meriang guys. Memang Oke. kalau namanya engineering BMW itu memang nggak pernah setengah-setengah sih kalau bikin mobil. Mateng lah. Mateng banget. Oke, ini di bagian depan Ya. ada apa istilahnya tadi? Dia itu juga udah ada HUD-nya juga. Benar, Dan HUD-nya itu ada warnanya Bu. Jadi bukan HUD-nya cuma warna monokrom, tapi HUD-nya pun ada Oh, warnanya. berarti kayak layarnya ya? Kayak layarnya. Jadi beberapa Oh. dia akan menggunakan informasi kayak ada warna oranye, ada hijau dan Oke. lain-lain. Jadi benar-benar ini enak banget dibuat Ya. nyetir. Dan satu lagi audio sistemnya nanti kita coba. Ini udah Harman Kardon juga, walaupun tipe terendah, Ya. bukan dikasih yang nggak ada mereknya atau BMW Sound doang, tapi dikasih yang Harman Kardon. Oke. Suaranya mantap. Oke, konsol tengahnya juga cakep banget sih, Dli. Ya, nah ini konsol tengahnya ini juga ini salah satu revisi dari BMW yang terbaru nih, Bom. Jadi kalau BMW yang dulu itu kan kita masih ingat pakai joystick ya. Bener, pakai joystick. Pakai joystick dan masih pakai putar-putar. Bener. Nah, kalau misalnya ini udah nggak ada, jadi kalau terus transmisinya itu berubahnya jadi kayak knob gitu, kita bisa Oh, D, itu bisa gitu. digeser ya ternyata. Bisa digeser tuh, atau ini atas, Seamless bawah. banget ya. Bener, seamless dan menurut gua lebih oke ketimbang kita pakai yang model joystick ya, karena ini Oke. lebih mudah untuk dioperasikan. Safety. Kalau safety ini mungkin salah satu hal yang nggak perlu kita omongin Ya. sebenarnya, Bung. Karena safety di mobil Jerman, apalagi ini build up, itu udah pasti aman. Semua yang kalian mau, 6 airbag apa semua ada di mobil ini. Oke. Jadi mungkin kita nggak usah ngomongin safety lah di Oke. mobil ini. Oke. Gitu. Karena udah pasti bintang 5 Euro NCAP. Gitu. Oke, ya udah. Berarti kita coba ke belakang nih. Nah, ke Ya. belakang kita cobain berdua. Boleh. Apakah kita muat? Harusnya sih muat ya. Harusnya muat. Oke. Oke, just. Just. Karena ada panoramic sunroof ya. Ya. Jadi kita tuh nggak terasa sempit gitu. Benar. Dan selain karena atasnya, ini juga memang secara space cukup lah Cukup. gitu untuk ya gimana sih? Maksudnya emang Ya. ini mobil cukup besar tadi Cukup kan. besar. Untuk dibilang compact SUV, jadi di bagian belakangnya pun cukup nyaman Ya, gitu. cukup nyaman. Oke, dan di bagian tengah itu ada armrestnya. Armrest ya. Dan angle-nya pas ya. Ya, Maaf. tolong ambilin. Ya. Nah, jadi angle-nya pas untuk berdua gitu ya. Bener. Jadi ini nggak yang jatuh banget gitu, dan Iya. berdua ini pas kiri kanan. Iya. Nggak, walaupun kita gede-gede. Gitu. Oke, di tengah, dan sebetulnya di tengah juga bisa buat Ya, bertiga. Bisa buat bertiga Iya. juga, dan seat beltnya di sini nih, 3 titiknya. Dan Bisa bertiga ditarik. kalau nggak gede-gede sih cukup enak Cukup, sih di cukup, belakang. cukup. Cukup banget gitu. Terus di bagian belakang juga kita tetap dapat speaker nih, Kita dapat speaker Iya. Harman Kardon. Harman Kardon. Nanti suaranya nih emang gila banget ya, Betul. enak banget.
Dan walaupun begitu, walaupun ini kelasnya camper SUV ya, itu gua dengan posisi tadi gua nyetir tuh kurang lebih ada tadi ya, kalau tadi kan segini, kurang lebih ada sekitar masih ada 3-4 jari. Jadi memang tidak yang paling luas karena memang joknya BMW ini tebel-tebel. Cuma nggak sampai sempit juga, dan yang ini gua apresiasi adalah kerebahan sudut penumpangnya ini. Biasanya rata-rata mobil compact SUV itu begini, tegak gini. Ini enggak, santai sih, masih relax. bisa nyantai. Cuman memang jadinya korbannya di bagasi tadi yang cukup. Benar. Nggak gede-gede amat. Cuman kan yang penting yang duduk daripada di bagasi. Benar. Gitu kan, nanti bisa nyesuaiin. Dan satu hal lagi yang dipikirin matang-matang sama BMW. Apa? Kita tahu orang biasanya di sini tuh dibikinnya rata kan, ini. Rata dan tangan kayak begini nih, nggak enak. Iya, ini enak sih. Ini bisa begini atau bisa begini, Mam. Nah, oh iya lagi pegangan di sini. Iya, buat pegangan. Jadi nggak perlu begini-begini nih. Kalau misalnya yang depannya ugal-ugalan, kita tinggal pegang aja ininya, gitu loh. Ya soalnya naik mobil ini pasti pengennya ngeng aja. Iya, pasti ya. Nanti kita coba fun to drive gitu. Oke, di bagian tengah udah ada colokan Type C yang kekinian dan juga AC-nya. Ini juga udah fast charge juga, Bom. Udah support power delivery. Tadi gue coba di iPhone, dia fast charging juga. Oke. Jadi memang udah oke banget. Jadi kalian nggak usah bawa brick charging atau kayak yang bulat itu, nggak usah. Kita tinggal colok aja langsung pakai kabel Type C. Dan ini AC-nya juga ya bisa dimatiin gitu loh. AC tengahnya. Jadi kalau kalian kedinginan tinggal dimatiin aja. Dan dia udah ngasih kayak kisi-kisi yang bisa diatur antara penumpang kiri dan penumpang kanan. Sama nanti itu kita lihat bisa di kaki tuh, Bom, lihat ada warna-warna tuh kan. Jadi ambient light-nya itu bahkan sampai di bawah jok. Ini sampai ke bawah jok. Nih, kalau ini lagi warna ungu kan. Nah, itu bisa diganti-ganti warnanya. Oke. Gitu. Lampu udah LED. Udah LED, of course. Unik banget sih. Memang lampunya tuh disentuh doang. Iya, tinggal disentuh dia udah nyala. Iya, mewah. Gitu. Dan yang gue suka tuh sebetulnya ini kan atasnya emang udah hitam ya, Iya. Terus black. dia si pegangan tangannya nih, ini tuh ya seamless gitu, warnanya hitam juga, jadi nggak aneh sendiri. Iya, nggak tiba-tiba itu ya. Benar-benar. Jadi kayak seamless aja, bentuknya bagus. Dan ini sih benar panoramic sunroof yang tadi lu bilang ini benar-benar kayak kalau nggak ada ini sih kerasanya mungkin agak singup ya. Betul. Cuma kalau dengan adanya ini tuh jadi benar-benar airy banget. Kayak kesannya mobilnya tuh lebih gede gitu loh. Ya, betul. Gitu. Oke, kayaknya di bagian belakang cukup segitu aja. Kita akan langsung cobain ada fitur apa aja saat berkendara dan gimana nyamannya. Gas. Oke, jadi guys, sekarang kita udah di BMW iX1. Kita akan ceritain gimana rasanya nih di dalam mobil EV yang super nyaman ini sih. Gitu. Oke, dari mode berkendara dulu deh, Dli. Kita ada apa sih? Nah, kalau mode berkendara sendiri dia itu ada sebenarnya ada dua ya, tiga sorry. Jadi duanya itu yang sifatnya udah preset dari sana, yaitu sport sama efisien. Satu lagi itu personal itu kita bisa setting. Jadi kayak misalnya apa aja nih setting contoh? Ada macam-macam. Jadi selain dari kayak misalkan respons gas atau rem dan lain sebagainya, dia ngatur engine braking juga, Bom. Oke, jadi kayak kita mau yang engine braking yang ini kan ada namanya EV kan pasti ada regen braking kan. Betul. Nah, regen brakingnya mau di setel high atau enggak, terus kayak responsnya. Jadi kayak personal itu benar-benar kita bisa atur sesuai kemauan kita, gimana karakter setirnya, karakter respon gasnya dan lain-lain semuanya sih. Oke, jadi kalau by default ada sport sama efisien. Kalau efisien otomatis ya udahlah secara gas nggak terlalu responsif ya kan, segala macam itu by default banget lah ya. Dan gitu. ini bisa disetel pakai suara gitu. Langsung aja. Kita mau ngetes. Oke, Dili, secara apa namanya fitur dia, Dili? Kayak misalkan adaptive cruise control dia ada nggak? Ada. Secara kekedapan, Dili. Ya. Ini mobil sebetulnya memang ya Eropa punya kelas lah ya. Benar. Dia ini sangat kedap sih. Sangat kedap, meskipun dia itu dalam artian seri termurah ya. Kalau boleh dibilang dia punya segi dari kacanya itu juga masih single glass, tapi sebenarnya ini kedapnya juga luar biasa kedap sih mobil ini. Dan bantingannya juga ini juga salah satu improvement yang terjadi banget di X1 generasi terakhir ini gitu, karena dimana di X1 generasi sebelumnya itu memang bantingan ini masih terlalu keras ya, maksudnya masih terlalu sporty.
Tapi kalau ini tuh dia dibuat orientasinya lebih empuk, benar. Nih kayak ini nih kita coba nih kan lumayan tinggi 40. Iya. Nah, dia nggak terlalu jeduk gitu loh. Oke. Berarti sebetulnya dengan di setting jadi lebih empuk, ini emang jadi fun to drive buat daily ya. Benar, ya jadi kan? benar. Karena kalau misalkan yang sebelumnya itu mungkin kalau kita tahu ya X1 apalagi yang generasi pertama ya, itu boleh dibilang shock breaker-nya keras banget dan setirnya berat banget. Kalau ini tuh justru malah jadi agak ke arah comfort sedikit gitu. Tapi tidak melupakan DNA sporty khas BMW sendiri gitu. Jadi memang handlingnya tetap sharp. Ya, nanti kita coba di atas lah ya. Handlingnya itu masih benar-benar masih BMW banget gitu loh. Oke. Walaupun ini EV ya, tapi ya EV-nya BMW sih. Iya. Gitu. Boleh. Iya. Oke, 3, 2, 1. 2. Wah. Gila sih. Wah gila sih. Gila. Ini ya khas EV lah ya. Khas EV. Langsung ngejambak gitu. Betul. Kepala lu langsung kena G-force gitu ke belakang ya kan. Cuma itu. lu pasti halus, Bom. Iya. Meskipun dia ngejambak, cuma halus. Oke. Gitu. Jadi memang ini juga salah satu kelebihannya mobil EV Eropa atau BMW. Jadi meskipun dia itu ngejambak, sebenarnya ada yang lebih jambak daripada ini ada. Cuma untuk torque delivery-nya nih jujur ini enak banget dan nggak bikin setir tuh pas digas itu kan dia VD ya. Biasanya dia kan ke kiri ke kanan gitu kan. Ini dia stay lah ya. Dia tetap stay. Jadi memang itu tadi gua gas mentok ya. Dia berapa sih Dri secara torsi, secara baterai nih, motor listrik dan baterainya tuh seberapa banyak? Iya. Nah, mobil ini tuh punya tenaga sebenarnya nggak gede-gede banget ya di atas kertas. Hanya 204 HP dan torsinya 250 Nm. Namun sebenarnya bukan itu poinnya. Sebenarnya adalah poinnya gimana caranya kita memaksimalkan tenaga dan torsi itu supaya di delivery secara instan dan halus di keempat rodanya. Dan ya disitulah mengapa mobil ini lebih spesial dibanding EV dari negara lain ya kalau boleh dibilang. Mobil ini tuh ngecasnya cepet banget gitu. Jadi di mana di berapa tuh? CCS Seberapa 2-nya? cepet? Iya, CCS 2-nya tuh dia ada di 130 kWh atau 130 kecepatan 130 kW per jam gitu. Jadi kalau boleh dibilang mobil ini tuh sebenarnya bisa penuh di charger yang ultra fast charging itu bisa di angka kurang dari sejam bahkan. Tadi lu mau pas lagi kita dibahas interior ya, itu tuh kita ada bus tuh buat apa Dli? Nah nanti kita coba ya di lurusan ini ya. Ya udah buat apa dulu deh, gue mau tahu penasaran. Jadi sebenarnya bus ini tuh kalau boleh dibilang tuh kayak dia memaksa motor listriknya itu untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi tadi kan lu ngerasa udah kenceng kan? Iya. Nah nanti kita coba, caranya kita coba gini, my mode, kita taruh sport. Oke, ini udah berubah jadi merah. Merah racing. Iya lagi kan? Sampai ke lampu-lampunya merah. Sampai ke lampu merah, nanti kita lihat. Nah, si busnya itu kayak harus dipencet kayak semacam nos kayak di stick PS. Kayak gitu. Persis. Jadi kayak bener-bener buat kalian yang ingin merasakan sensasi berkendara ala-ala. Nah, maju. Maju. 1, 2, 3. Oh, ini busnya. Iya. Ini busnya. Tuh. Aduh, lebih kenceng lagi kan? Iya, tapi itu emang ini banget lagi Dli, walaupun sengebut ini ya. Ini tuh apa ya? Stabil banget ya? Stabil dan smooth gitu loh. Ini jegokan gua nggak rem nih. Tuh. Nggak terbang kan? Nggak terbang. Mobilnya tuh dedek gitu loh, kayak jejak ya. Nyawa lo tuh kayak wut gitu, nggak kayak gitu kalau lewat jalanan yang cukup bumpy atau lo kelempar dari jembatan gitu. Tadi itu kecepatan gua 120 loh, gua nggak ngerem. Gila, berarti si bus ini kayak nos, boleh dibilang gitu. Jadi kayak dia ngasih waktu nih 10 detik. Nah, terus 10 detik tuh kita kayak dipaksa gitu, langsung kayak gitu tuh. Nah, berarti sebetulnya ini fungsinya mungkin buat nyalip kan. Buat nyalip akselerasi ketika luar kota mau nyalip truk gitu kan. Nah, ini bus kayak sangat berfungsi sekali. Benar. Kalau ke depan udah transmisi yang ada lah ya, karena ini single speed gitu ya. Terus ya tadi ADAS lengkap banget. ADAS ya, nih ADAS juga ngesetnya gampang banget Bom, nggak repot nih. Nih gue setel ADAS. Setel ADAS. Nih gue set dia 30 lah ya. 30. Ini udah. Ini apa? Cruise control. Cruise control dan ADAS-nya udah jalan semua, adaptive cruise control sama lane keeping assist.
dia bukan cuma ini, dia ada lane departure warning sama lane keeping assist. Jadi ini udah bener-bener dia nyetir sendiri nih. Udah. Oke. Dan dia bisa parkir sendiri ya? Bisa parkir sendiri. Benar nah, lagi. tadi gua udah coba juga. Ya. Nanti kita bisa lihat di footage. Ya. Jadi gampang banget gitu sebenarnya parkir sendiri. Ini juga cancelnya gampang, nggak perlu kadang nggak usah ngerem juga, pencet aja sekali, udah cancel. Oke. Nah, Jadi secara fitur pasti dengan mobil segini nih udah sangat lengkap guys. bener, Jadi udah kayak lengkap emang- banget. Mobil ini dari ATPM BMW Astra gitu. Jadi di mana Astra sendiri sudah menjamin after sales mobil ini dan kalian udah nggak perlu takut lagi gitu. Jadi kayak kita mungkin masih agak sanksi mungkin dengan berbagai macam merek baru dengan kayak oke, ini mobil bagaimana after salesnya, gimana garansi baterai dan lain-lain. Ya. Kalau ini sepertinya nama besar Astra udah nggak perlu diraguin lagi untuk Ya. dari segi apa ya after Garansi, sales after gitu ya, sales, garansi. Dan baik lagi mobil ini pun baterainya juga dalam artian diproduksinya tetap dari CATL. Jadi CATL itu salah satu baterai yang dipakai banyak oleh EV dari Chinese juga. Jadi boleh dibilang pun nanti 8 tahun atau setelah 10 tahun itu membutuhkan penggantian baterai, Ya. baterainya ini tidak terlalu takut harus kayak wah nih apa jangan-jangan baterainya dari Jerman juga. Bukan. Jadi baterainya pun hampir sama yang dipakai di mobil Cina gitu. Oh. Jadi secara misalkan nanti kalian berpikir kayak oke, aku mau pakai mobil ini di waktu yang lumayan lama gitu. Nanti gimana biaya penggantian baterainya? Ya. Iya sebenarnya pun akan sama dengan mobil EV dari China juga karena memang dia vendornya pun sama Dari sana ya. gitu. Ini mobil benar-benar kalau kalian punya uangnya, ini patut banget kalian pertimbangkan. Iya. Betul. Oke, kayaknya untuk reviewnya gitu dulu. Kita akan tutup di dalam mobil guys, beda mungkin kayak Ya. biasanya gitu. Karena memang secara cuaca ya. Cuaca ini hari lagi seharian lagi hujan terus. Benar. Jadi kita takut kita nggak bisa closing juga. Jadi ya kita akan tutup di mobil. Oke, jadi buat kalian yang punya budget segitu 1,3 M-an lah ya, dan ditambah nanti bakalan banyak diskon, Ya. mungkin kalian bisa mempertimbangkan salah satu mobil dari Jerman ini gitu ya. Tentunya kalian bisa cari dan kontak yang ada di kolom deskripsi ya, Li. Iya, kolom deskripsi di bawah. Salesnya untuk nanya-nanya soal mobil ini, itu siapa tahu kalian memang lagi mempertimbangkan mobil ini. Ya. Kayaknya sekian dulu dari Oke. kita. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.